Bang! Ketika Qin Yichen bersiul dengan serangan sengit, harimau raksasa emas terakhir akhirnya tidak tahan, dan dengan suara keras, akhirnya meledak sepenuhnya. Tetapi pada saat jeda terakhirnya, ekor harimau besar itu masih terlempar dengan keras ke Qin. Dada Yichen. Hai! Di bawah undian sengit ini, permukaan tubuh Qin Yichen awalnya ditutupi dengan baju besi True Origin emas yang retak. Pada saat ini, dia akhirnya tidak dapat menahan serangan ini, meledak terbuka, dan tubuhnya juga ditembak oleh serigala. Keluar! Puci! Seteguk darah menyembur dari mulutnya. Pada saat ini, kulitnya agak pucat, dan tubuhnya melesat hampir 1000 kaki ke belakang. Ini sangat menarik, ketika saya melihat 5 harimau raksasa emas dihancurkan, siluet megah di depan istana emas juga terlihat. Di mata kosong itu, ada kilasan ekspresi yang tak terduga. Awalnya, dia berpikir bahwa serangan barusan sudah cukup untuk menyelesaikan Qin Yichen, tetapi dia jelas tidak menyangka bahwa bocah kecil ini yang hanya semut sepele di matanya dapat menahan serangannya. Meski melemah, serangannya cukup untuk dengan mudah membunuh raksasa puncak. Sepertinya Kaisar tidak memalingkan muka. Junior, kamu benar-benar memiliki sedikit ketertarikan pada Kaisar. Kaisar Tianwu tersenyum pada Qin Yichen, dan cahaya kemasan padanya tampak menggeliat saat ini. Melihat senyum itu, kulit Qin Yichen tiba-tiba berubah, karena dia merasakan bahaya yang menakutkan. Siu. Dari kewaspadaan Qin Yichen, dari hati emas siluet, cahaya kemasan yang cemerlang meledak dan langsung menuju ke Qin Yichen. Melihat pemandangan ini, Qin Yichen hampir tidak memikirkannya, tetapi dia mendorong kecepatan hingga ledakan ekstrim dan mundur. Hai, ketika Qin Yichen ingin menunda lebih jauh dengan kecepatan, kulitnya tiba-tiba tenggelam, dan tubuhnya tiba-tiba kaku di udara. Apa yang terjadi? Tanda seru. Pada saat ini, kulit Qin Yichen suram, dan dia penuh dengan kengerian. Meski kesadarannya masih sadar, tubuhnya tampak lepas kendali. Di tubuhnya, parfum cahaya kemasan, tidak peduli bagaimana dia mendesak kekuatannya, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya setengah langkah. Hai. Dan dalam dewa yang begitu suci, cahaya kemasan yang menyilaukan sudah ganas, tetapi tidak menembus tubuh Qin Yichen, tetapi langsung menenggelamkannya. Bang! Pada saat cahaya kemasan memasuki tubuhnya, pikiran Qin Yichen sangat terpengaruh, dan paksaan yang sangat mengerikan hampir menyelimuti tubuhnya hampir secara instan. Sebuah pemikiran tersembunyi, itu juga tersapu, tepat saat Raja sedang memeriksa wilayahnya, meliriknya di dalam tubuh. Merasakan pemandangan ini, pikiran Qin Yichen tidak bisa tidak melihat sedikit, kulitnya menjadi sangat bermartabat. Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi situasi ini. Sebelum Mo Sheng menyerahkannya untuk memotong Blade Qi, dia ingin menggunakannya untuk menduduki tubuhnya. Kaisar Harimau lebih kuat dari Mo Sheng. Dia mengandalkan energi dalam mutiara warisan itu untuk mengendalikan tubuhnya, dan dia tidak bisa mentolerirnya. Nampaknya mutiara pusaka ini tidak palsu, namun gagasan di dalamnya tidak mau hilang, melainkan menempati tubuhnya dan beregenerasi. Saat menghadapi situasi ini lagi, Qin Yichen sudah tahu bahwa kekhawatirannya yang berlebihan tidak berguna. Menghadapi penjarahan pembangkit tenaga puncak Earth Realm Peak, dia harus tetap fokus dan tidak dihancurkan oleh paksaan ini. Jika dia bisa menahan hatinya, mungkin dia tidak akan bisa menggunakan ide ini. Meskipun Kaisar Tianwu sangat kuat, bagaimanapun juga, itu hanyalah jejak dari sisa-sisanya. Tidak mudah untuk mencoba menghancurkan pikirannya dengan paksaan. Selain itu, selama dia meninggalkan ruang lingkup Istana Emas, akan melemah sepanjang waktu. Mungkin dia masih memiliki sedikit vitalitas. Pada saat ini, ekspresi wajahnya tiba-tiba gelisah ketika dia melihat kekuatan besar dari siluet itu dalam berkas cahaya kemasan. Sebelumnya, Qin Yichen terus-menerus mengeluarkan darah. Namun, tanda-tanda barusan tiba-tiba berhenti. Selain itu, tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan yang cerah, dan napas awalnya apatis tiba-tiba meroket. Sepertinya begitu, jika Anda mendapat kesempatan untuk menerobos. Apa kau berhasil melakukannya? Melihat pemandangan ini, banyak pikiran yang kuat menghela nafas lega. Melihatnya seperti ini, Qin Yichen tampaknya telah menerima persetujuan dari mutiara warisan. Jika tidak, bagaimana mungkin ada fluktuasi yang luar biasa di tubuhnya? Namun, di sisi Xuan Yuyu, alis yang berkerut rapat masih belum mereda. Sebagai No. 100 di top 2, dia juga memiliki kontak dengan mutiara warisan. Di antara 10.000 acara klan lainnya, dia secara pribadi telah melihat pengalaman orang lain mendapatkan mutiara warisan. Mungkin, pemilik mutiara pusaka sedikit berbeda dengan yang ada di sini. Saat itu, pergerakannya tidak terlalu besar. Yang paling penting adalah bahwa setelah menerima persetujuan dari mutiara pusaka, penerimaan ahli waris tampaknya tidak mengalami perubahan yang begitu dramatis. Bahkan dengan kekuatan tertinggi adalah bakat bawaan dan warisan dari pembangkit tenaga listrik teratas, pasti butuh waktu untuk menghargai jalannya. Lagi pula, tidak ada jalan serupa yang bisa semuanya sama. Pada saat ini, meskipun fluktuasi Qin Yichen tampaknya merupakan hal yang baik, untuk beberapa alasan, Xuan Yuyu merasa samar,
dan yang terakhir tampaknya agak salah. Apa yang terjadi padanya? Apakah sesuatu terjadi? Hal lain yang terasa di tempat kejadian adalah Lei Yunyu. Meskipun napas Qin Yichen melonjak, saya tidak tahu mengapa. Untuk aura ini, dia memiliki perasaan yang aneh. Jika bukan karena khawatir Qin Yichen akan diganggu, saya khawatir Lei Yunyu tidak dapat menahannya. Ini adalah roh iblis. Tanda seru. Pada saat ini, di hutan kuno, melihat gerakan di berkas cahaya kamasan, tampilan singa tiba-tiba berubah, dan di dalam hatinya, terdengar suara ngeri. Haha, kamu telah menghabiskan 1000 kesulitan dan 10.000 kesulitan, dan kamu mendapatkan mutiara Vicious Spirit. Setelah beberapa saat, punggung si Jie basah oleh keringat dingin, tetapi ada senyum gembira di wajahnya, dan tawa menikmati kemalangan orang lain juga keluar dari mulutnya. Ayo, pergi ke Huangji Tianlo dan tunggu untuk Xuan Yuyu. Mendengar ini, orang-orang kuat di belakangnya sedikit terkejut, tampaknya tidak menyangka, saat ini tidak hanya tidak bersusah payah membuat masalah, tetapi membuat keputusan seperti itu,